Bab 1256. Bersenandung. Kemudian, Qin Chen mendesak segel hitam, yang tiba-tiba bangkit melawan angin dan berubah menjadi ukuran seperti bukit, dan berbaris orang-orang dari keluarga Huang berturut-turut dan menekan mereka di bawah segel, hanya memperlihatkan kepala mereka. Itu sangat lucu. Banyak ahli di keluarga Huang mulai berteriak. Zhen Yuan dipenjara di tubuhnya dan ditekan ke bawah oleh sebuah bukit. Organ internalnya hampir pecah, dan dia kesakitan. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan kembali ke kamar. Nyawa Huang Yulong tidak ada dalam pikirannya. Alasan mengapa dia tidak melukai si pembunuh adalah karena dia ingin keluarga Huang membayar kompensasi yang cukup. Jadi dia menangkap pihak lain dan mengambil garis panjang untuk menangkap ikan besar. Saat ini, penonton yang tak terhitung jumlahnya di luar dan Lou sedang melihat orang-orang keluarga Huang yang dipenjara di pintu, dan hati mereka dingin dan menganga. Mendominasi tak tertandingi. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun banyak pemimpin dan penatua dari keluarga Huang terdesak di jalan Danxi, dan mereka berbicara dan menunjuk. 4 orang Huang Yulong sangat malu sehingga mereka tidak dapat menemukan tempat untuk menelusuri. Dia gemetar, kapan keluarga Zhuo datang ke ahli seperti itu? Jika Anda dapat menangkap mereka berempat dengan mudah, Anda setidaknya adalah Kaisar Wu di tengah tahap ke-8. Bahkan jika tuan keluarga datang ke sini, itu tidak berguna. Huang Dongsheng, penguasa keluarga Huang, hanyalah puncak kultivasinya di tahap awal tahap ke-8. Jika dia datang, dia akan hancur. Bukankah kamu baru saja memberitahu pemiliknya? Huang Yulong bertanya dengan gugup. Begitu tuannya datang dan ditangkap, keluarga Huang akan hancur. Sekarang, hanya jika Master menemukan pendukung pavilion dan melalui hubungan, dan kemudian mengirim Master pavilion dan untuk datang, keluarga Zhuo dapat dibunuh. Secara alami, ketiga tetua memahami arti pertanyaan Huang Yulong. 2 dari mereka menggelengkan kepala berturut-turut, tetapi 3 tetua berkata dengan wajah sedih, saya baru saja mengirim pesan kepada pemilik rumah, sehingga dia bisa datang untuk menyelamatkannya. 3 orang Huang Yulong benar-benar bodoh dan putus asa. Mereka hanya bisa berdoa secara sembunyi-sembunyi. Jangan terburu-buru maju dengan bodoh. Lebih baik datang untuk menyelamatkan setelah menemukan penolong. Di sisi lain, keluarga Huang Dongsheng, kepala keluarga Huang, tidak memikirkan masalah dan Lou Zhuo. Menurut pendapatnya, 4 kaisar besar Wu Huang Yulong telah cukup maju untuk membantai keluarga Zhuo 100 kali. Tapi entah kenapa, setelah ke-4 orang itu pergi, kelopak matanya terus melompat, dan itu masih mata kanannya. Seperti kata pepatah, kekayaan lompatan mata kiri, bencana lompatan mata kanan, tidak mungkin Huang Yulong, apa yang akan terjadi pada mereka? Tidak akan. Tuan dari keluarga Huang menggelengkan kepalanya berulang kali. Beberapa dekade yang lalu, keluarga Zhuo masih memiliki kualifikasi untuk mematahkan pergelangan tangan keluarga Huang. Sekarang, keluarga Huang dapat menghancurkan keluarga Zhuo dengan 1 jari. Tepat ketika tuan dari keluarga Huang sedikit gelisah, slip batu giok di tubuhnya menyala. Apa? Melihat isi slip giok, kepala keluarga Huang tercengang. Ternyata itu adalah pesan 3 tetua untuk meminta bantuan. Pesannya hanya beberapa kata, Tuan, kritis, keluarga Zhuo memiliki Tuan, cepat datang. Tuan keluarga Huang terkejut dan bergegas menjawab. Namun, mereka diizinkan untuk menjawab, tetapi tidak ada berita di sisi yang berlawanan, seperti menghilang. Hati Tuan keluarga Huang tiba-tiba tenggelam, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia khawatir itu akan berhasil. Namun, sejauh yang dia tahu, tidak ada tuan dalam keluarga Zhuo. Bagaimana bisa ada orang yang membuat ketiga tetua merasa sulit, dan mengirimkan sinyal mara bahaya? Dia mondar-mandir, gelisah. Jelas, pada akhirnya adalah untuk mempertimbangkan apakah pertama kali untuk menyelamatkan, atau pergi ke untuk menemukan tentara penyelamat dan kemudian menyelamatkan. Bagaimanapun,
meskipun dia adalah puncak Kaisar Wu pada tahap awal tahap ke-8, lawan Huang Yulong tidak dapat diselesaikan oleh mereka berempat. Dia sendiri belum tentu bekerja. Laporkan kepada tuanku, pemimpin keluarga Liu ingin bertemu denganmu. Seorang pelayan tiba-tiba melapor. Liu Xinhou. Tuan dari keluarga Huang sedikit tercengang dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Itu benar. Keluarga Liu ingin bekerja sama dengan keluarga Huang saya. Saya mungkin juga menariknya dan pergi ke kota dan bersama-sama. Undang dia masuk, tidak, aku akan pergi sendiri. Kepala keluarga Huang bangkit dan pergi menemuinya secara langsung. Setelah beberapa saat, dia mengundang dua orang kembali ke aula. Dua pendatang baru, salah satunya adalah pria parubaya yang lembut, tampak sangat terpelajar, yang lain adalah seorang pria tua dengan rambut beruban, yang napasnya tidak kurang dari pria parubaya itu. Kakak Huang, bagaimana menurutmu tentang lamaran terakhirku? Pria parubaya yang lembut itu berkata bahwa dia adalah Liu Xinhou, pemimpin keluarga Liu. Keluarga Liu juga merupakan keluarga terkenal di kota Dandao, dan Liu Xinhou juga merupakan kaisar bela diri di puncak tahap ke-8. Dalam hal kekuatan, dia harus berada di atas Huang Dongsheng. Dikatakan bahwa dia telah mulai memata-matai keadaan tahap tengah dari tahap ke-8. Namun, latar belakang keluarga Liu di kota Dandao tidak sesulit keluarga Huang. Latar belakang keluarga Huang adalah penatua pavilion dan penatua adalah penatua urusan internal dari 3 wakil ketua kabinet. Meskipun di belakang panggung keluarga Liu juga merupakan penatua pavilion dan hanya 2 penatua urusan luar negeri yang menganggur, yang tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Huang. Oleh karena itu, meskipun kekuatan keseluruhan keluarga Liu masih di atas keluarga Huang, mereka sangat ingin bekerja sama dengan keluarga Huang, sehingga keluarga Huang dapat memperkenalkan diri ke tingkat bahaya yang lebih tinggi dan meningkatkan pengaruh keluarga mereka di kota Dandao. Di tingkat keluarga Liu, jika Anda ingin meningkatkan, Anda tidak bisa hanya memiliki 1 atau 2 master kaisar bela diri atau 1 atau 2 tetua urusan luar negeri. Sebagai gantinya, Anda harus memasuki visi lapisan inti dan pavilion, seperti tingkat 3 wakil ketua kabinet. Hanya dengan perlindungan dari kekuatan-kekuatan ini, kita dapat lebih mengembangkan kekuatan keluarga kita di kota Dandao yang luas. Tuan dari keluarga Huang berpura-pura bermeditasi. Setelah beberapa saat, dia berkata, sejujurnya, Saudara Liu, Huang mengkhawatirkan satu hal. Dia tidak ingin melakukan hal lain untuk saat ini. Aku tidak tahu apa yang mengganggu kamu, Saudara Huang. Liu Xinhou bertanya, dalam hati mencibir, 80% dari keluarga Huang bertanya apa manfaatnya. Tuan keluarga Huang berpikir sejenak dan memberitahu mereka tentang urusan keluarga Zhuo. Tentu saja, dia tidak mengatakan bagaimana dia telah menjebak keluarga Zhuo. Dia hanya mengatakan bahwa keluarga Zhuo sangat berbahaya. Dia berjanji kepada mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang dilakukan keluarga Huang. Sebaliknya, dia tidak mengundang ahli dari manapun. Dia bahkan berani bertindak melawan keluarga Huang. Dia benar-benar keji. Apa lagi? Apakah keluarga Zhuo ini salah? Pria tua di samping Liu Xinhou itu marah. Dia adalah tetua besar dari keluarga Liu. Prestasinya juga setinggi puncak pada tahap awal tingkat ke-8. Dia tidak lebih lemah dari pemimpin keluarga, Liu Xinhou. Dari titik ini, kita dapat melihat bahwa kekuatan keluarga Liu jauh lebih kuat daripada keluarga Huang. Mata Liu Xinhou berkilat dan berkata, keluarga Zhuo, apakah keluarga Zhuo yang mengikuti Raja Obat Suanyi? Keluarga Liu ingin melangkah lebih jauh, secara alami memahami keluarga teratas di seluruh kota Dandao. Keluarga Zhuo juga merupakan keluarga terkenal di kota Dandao. Ya, itu keluarga Zhuo. Huang Dongsheng mencibir, saya tidak tahu kemana harus mengundang seorang ahli, saya berani menjadi liar. Bab 1257. Tapi bukankah keluarga Zhuo sedang mengalami kemunduran? Liu Xinhou mengerutkan kening,
Di mana kekuatan untuk mengundang ahli? Apakah itu master di bawah Raja Obat Suanyi? Liu Xin curiga, takut itu jebakan. Keluarga Huang berani menantang keluarga Zhuo. Ini dukungan keluarga Huang. Jika mereka menyinggung Suanyi Youwang dengan gegabah, bahkan jika pihak lain telah kehilangan kekuatan di Dan Pavilion, mereka tidak dapat menyinggung mereka. Hahaha, bagaimana mungkin keluarga Zhuo membunuh Luan Cheng, putra Raja Obat Suanyi? Seluruh kota Dandao sudah gempar. Di mana Raja Obat Suanyi akan melindungi keluarga Zhuo? Kepala keluarga Huang mencibir. Mengetahui bahwa Liu Xinhou curiga, dia memanjakan dirinya sendiri dan berkata, "Pemimpin keluarga Liu, silakan kembali. Keluarga Zhuo ini sangat arogan. Saya akan segera pergi ke dan melapor kepada yang lebih tua, sehingga yang lebih tua dapat mengirim dan ahli untuk membunuh semua keluarga Zhuo dan menghukum orang-orang jahat di kota Dan." Sayangnya, satu-satunya kekhawatiran saya adalah bahwa masalah kecil ini akan menyusahkan Penatua Dange. Saya khawatir Penatua dan Pavilion berpikir bahwa saya tidak pandai menangani urusan dalam keluarga Huang. Aku bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil itu. Mengapa keluarga kuning begitu merepotkan? Jika Anda tidak pergi ke keluarga Liu dan keluarga Huang, saya ingin melihat bagaimana keluarga Zhuo terlihat. Beraninya Anda berani berteriak-teriak dengan pemimpin keluarga Huang. Tidak mungkin. Untuk saya. Penatua keluarga Liu marah. Bukankah itu benar? Tuan Huang memandang Liu Xinhou dan berpura-pura berpose. Apakah ada yang salah? Liu Xinhou juga berdiri. Ayo, saudara Huang dan aku akan melihat keluarga Zhuo. Dia memiliki sesuatu untuk meminta bantuan keluarga Huang. Dia tahu bahwa jika dia tidak pergi hari ini, dia ingin keluarga Huang membantunya. Ini pada dasarnya sama dengan Huang. Bagus. Pemilik keluarga Huang sedang menunggunya. Pergi kali ini, tuan dari keluarga Huang tidak membawa orang lain bersamanya. Dia pergi ke kota dan dengan Liu Xinhou dan tetua keluarga Liu. Ada 38 tingkat puncak awal Kaisar Wu, tidak bisakah keluarga Zhuo menyelesaikan penampilan master yang tidak bisa dijelaskan? 3 orang angin tarik, hanya sebatang dupa, mereka datang ke kota dan hampir tiba di pintu gedung dan Zhuo. Ketiga orang itu dapat melihat lautan manusia di luar gedung Zhuo dan dari kejauhan. Mereka telah dikelilingi oleh orang-orang untuk waktu yang lama. Sial, apa yang terjadi? Kulit kepala tebal Liu Xin mati rasa, setengah dari orang kota dan berkumpul di sini. Dan orang-orang membicarakannya, dan mereka sepertinya menonton sesuatu yang hidup. Pergi ketiganya saling memandang dan bergegas ke kerumunan. Aku akan pergi. Setelah melihat pemandangan di gerbang gedung dan Zhuo, Liu Xinhou dan yang lainnya tercengang. Di depan gedung dan Zhuo, puluhan orang dari keluarga Huang berbaris, yang ditekan oleh segel hitam besar. Yang bisa mereka lihat hanyalah deretan kepala, dan mulut mereka mengerang. Kuncinya adalah Huang Yulong, kepala keluarga Huang, dan 3 tetua Kaisar Wu berada di tengah deretan kepala. Mereka juga dipanggil oleh segel sebesar itu. Ini adalah ahli Kaisar Wu. Jangan menyebut segel besar yang tingginya hanya beberapa kaki. Mana bisa berat. Di depan Kaisar Wu yang kuat, bahkan jika itu adalah gunung yang nyata, dapatkah itu dipatahkan dengan satu tangan? Reaksi pertama Liu Xinhou adalah bahwa orang-orang ini lucu, tetapi masalahnya adalah bahwa keluarga Huang juga merupakan keluarga teratas di kota Dandao. Para tetua keluarga Huang akan mengabaikan wajah mereka, dan berpura-pura sengsara, dan lucu di sini. Tuan dari keluarga Huang juga mendekat, dan wajahnya sangat berubah. Dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak membayangkan gambaran seperti itu. Ini, Tuan, macam apa yang tersembunyi di gedung dan Zhuo, yang dapat memaksa Huang Yulong dan yang lainnya ke keadaan seperti itu? Kakak Huang, apakah kamu yakin ahli ini benar-benar diundang oleh keluarga Zhuo? Wajah Liu Xinhou sedikit berubah, tapi dia tidak bodoh sama sekali,
Kalau tidak dia tidak bisa menjadi kepala keluarga. Sebelumnya, Huang Dongsheng hanya mengatakan bahwa orang tua mereka, Huang, selalu membawa sekelompok orang untuk datang, tetapi tidak ada berita, tetapi dia tidak mengatakan bahwa ada 4 kaisar Wu awal. Jika Anda bisa bermain dengan 4 kaisar sesuka hati, kekuatan pihak lain tidak bisa diremehkan. Itu di luar kemampuan orang biasa untuk melakukannya. Tuan seperti itu, tolong pindahkan keluarga Zhuo yang menurun. Dia telah mendengar bahwa keluarga Zhuo telah menggadaikan rumah leluhurnya. Kepala keluarga Huang juga terlihat jelek dan berkata, Saudara Liu, mungkin ada musuh besar di Gedung dan Zhuo. Jangan gegabah. Pamanmu. Pemilik keluarga Liu di hati Tukao, ini awalnya tidak mengeluh tentang dia, tetapi tanpa daya, dia keluarga Liu ingin bekerja sama dengan Huang Jia, sifat sibuk ini tidak dapat membantu. Terlebih lagi, ketika mereka semua ada di sini, mereka tidak hanya akan tidak puas dengan keluarga Huang, tetapi juga akan ditertawakan sampai mati oleh semua orang yang hadir. Ayo, aku akan melepas segelnya. Liu Xinhou memberikan dengungan dingin dan ledakan. Tangan besarnya terulur, dan tiba-tiba suasana kacau dipenuhi. Telapak tangannya yang hitam besar tiba-tiba menggenggam segel hitam, yang menggelegar dan bergetar. Liu Xinhou masih terangkat sedikit. Ini berat. Wajah Liu Xinhou sedikit berubah, dan dia merasa lega pada saat yang sama. Meskipun dia terkejut dengan berat segel itu, dia mampu mengangkatnya, menunjukkan bahwa kultivasi orang-orang yang mengendalikannya seharusnya tidak sedalam dirinya. Ini adalah pemimpin dari keluarga Liu. Dan tuan dari keluarga Huang. Bagaimana keluarga Liu berkolusi dengan keluarga Huang? Saya tidak tahu. Dikatakan bahwa pemimpin keluarga Liu adalah seorang ahli pada tahap awal tingkat ke-8. Sekarang, ada banyak kesenangan. Hei, 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 hei. Ketika orang banyak melihat kedatangan Liu Xinhou dan Huang Dongsheng, mereka sangat bersemangat, terutama ketika mereka melihat Liu Xinhou mengangkat segel secara langsung. Keluarga Liu dan keluarga Huang kuat, tetapi mereka hanya Huang dari tahap awal tahap ke-8. Namun, penonton jelas tahu bahwa tuan dari keluarga Zhuo telah mencapai setidaknya tahap tengah dari tingkat ke-8. Pasti ada perang besar. Ayo, semuanya, berdiri di barisan depan. Jangan berkerumun. Siapa yang mau datang ke barisan depan untuk melihatnya? 1 juta batu asli Cina dijual. Sekelompok penonton bahkan menjual kursi baris depan. Saya tidak bisa menahannya. Tidak terlalu besar untuk melihat keseruannya. Sekarang pemimpin keluarga Liu berani memindahkan segel pemuda itu, pihak lain hampir harus keluar. Tentu saja. Siapa yang berani menyentuh cetakan kecil itu? Sebuah dengungan dingin terdengar, dan sekelompok orang keluar dari Gedung dan Zhuo. Itu adalah Qin Chen dan yang lainnya. Ada sedikit debu. Ini Huang Dongsheng, penguasa keluarga Huang. Nama Qin Zhuo juga disebut King Chen ketika dia melihat Qin Zhuo. Oh. Apakah Tuhan akhirnya datang? Qin Chen tertawa dan akhirnya menunggu tuan dari keluarga Huang. Pemimpin keluarga Liu telah menangkap segel dan menyelamatkan Huang Yulong dan yang lainnya. Tuan, ayo pergi. Huang Yulong berkata dengan cemas begitu dia diselamatkan. 3 tetua lainnya telah ditekan sampai mati, tetapi mereka juga terus mengedipkan mata. Adegan ini, biarkan hati Huang Dongsheng tenggelam, tiba-tiba merasa tidak enak. Bab 1258. Namun, dia juga penguasa keluarga Huang. Bagaimana dia bisa pergi seperti ini? Jika demikian, bagaimana keluarga Huang bercampur di kota Dandao? Zhuo Muxian, kamu cukup berani untuk menyerang keluarga Huangku. Apakah kamu ingin mati? Dia berbicara dengan dingin, matanya dingin. Zhuo Muxian adalah penguasa keluarga Zhuo. Puluhan tahun yang lalu, mereka bahkan setara. Sekarang, di mata Huang Dongsheng, keluarga Zhuo bahkan bukan kentut. Sambil minum dingin, dia memindai keluarga Zhuo untuk mencari tahu tuan misterius itu. Tuan Huang,
bicara omong kosong dengannya. Keluarga Zhuo berani melakukannya di kota Dan. Lebih baik mengambilnya langsung dan menyerahkannya kepada Dan Ge. Tetua Liu mencibir dan berkata, biarkan Liu mengambil orang-orang ini untuk Tuan Kuning. Dengan senyum muram, Liu tua melemparkan dirinya ke depan. Dia mengepalkan tinjunya, dan tiba-tiba langit runtuh. Bayangan tinju yang mengerikan menyapu Qin Chen dan yang lainnya, seperti meteorit yang jatuh. Mata Liu Xinhou berkedip. Dia hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menyaksikan tinju Liu yang lebih tua datang ke Qin Chen dan yang lainnya, dan dia akan meledakkan mereka. Tiba-tiba, sesosok keluar dari belakang Qin Chen. Itu adalah orang tua yang sangat sedih. Dia mencibir dan pukulan yang sama keluar. Ledakan. Ketika kedua tinju bertabrakan, Liu yang lebih tua hanya merasa bahwa kekuatan yang tak tertahankan ditransmisikan. Seluruh orang itu terbang mundur dengan keras, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Apa? Liu Xinhou dan Huang Dongsheng semuanya terkejut. Penatua Liu adalah ahli tingkat atas di tahap awal tingkat ke-8. Dalam hal kekuatan, dia tidak sebagus mereka. Bagaimana mungkin dia dikirim keluar dengan satu gerakan? Secara khusus, hati Liu Xinhou terguncang oleh tangan ringan Dabei. Dia adalah seorang master yang melihat sekilas sudut panggung tengah dari tingkat ke-8. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa kekuatan tinju lelaki tua Dabei terintegrasi ke dalam ruang langit dan bumi, yang jelas merupakan ranah yang dapat dicapai oleh kaisar seni bela diri di periode tengah. Sisi lain adalah kaisar tingkat 8 jangka menengah. Kali ini, wajah Liu Xinhou sangat berubah. Dia dengan cepat berteriak pada yang lebih tua, pergi. Penatua keluarga Liu masih bingung. Wajahnya pucat dan hatinya terbakar amarah. Dia dipukuli dengan pukulan. Pasti dia terlalu ceroboh dan tidak mengerahkan kekuatan penuhnya. Terlebih lagi, ada 3 puncak awal Wuhuang di sini. Apa yang harus kita khawatirkan? Tidak bisakah ketiganya bergandengan tangan untuk memenangkan salah satu dari yang lain? Dia juga ingin memperjuangkannya dan berkata, Tuanku, diam dan ikuti aku. Liu Xinhou memarahi dengan marah dan berbalik dan pergi. Tuan Liu. Huang Dongsheng terkejut dan marah. Tuan Huang, ini adalah bisnis keluarga Huang Anda. Maaf, saya tidak bisa membantu Anda lagi. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Liu Xinhou sedang terburu-buru. Kamu. Wajah Huang Dongsheng sangat marah. Liu Xinhou tidak bisa diandalkan. Namun, dia juga Kaisar Wu di puncak tahap ke-8. Meskipun yang disebut sebagai pengamat tidak sejelas Liu Xinhou, dia juga tahu bahwa lelaki tua yang sangat sedih itu tidak dapat dilawan. Terlebih lagi, penampilan Huang Yulong membuktikan hal ini. Pergi matanya berbinar, dia tiba-tiba berbalik dan berlari, dan bahkan meninggalkan Huang Yulong di tempat yang sama. Selama mereka melarikan diri terlebih dahulu, dan kemudian kembali untuk menyelamatkan tentara, mereka masih bisa diselamatkan. Hehe, datang dan pergi jika kamu mau. Apakah semudah itu? Tawa dingin yang samar terdengar, seperti iblis yang berbicara di telinga, diikuti oleh dengungan, kekuatan ruang yang mengerikan menyapu, langsung menyelimuti 3 orang di ruang ini. Terikat domain. Ketiga orang itu terkejut, dan bergegas mendesak batas-batas di tubuh mereka, tetapi itu tidak ada gunanya. Batas mereka tidak dapat digunakan di depan batas satu sama lain. Segera setelah mereka membuka, mereka membuat suara retak, yang jelas tidak pada tingkat yang sama-sama sekali. Tiba-tiba, ketiga orang itu ketakutan setengah mati. Batas satu sama lain terlalu kuat. Itu lebih dari 2 kali lebih kuat dari mereka. Kaisar Wu jangka menengah, pihak lain pasti Kaisar Wu jangka menengah. Rusak. Ketiga pria itu meraung, mengabaikan hal-hal lain, dan bergegas untuk menampilkan semua jenis harta. Mereka membombardir penghalang di atas batas wilayah seperti gelombang yang mengamuk, dan ingin bergegas keluar dari sini. Adegan macam apa ini?
Sangat disayangkan bahwa mereka bertemu dengan orang tua yang sangat sedih. Orang tua Dabei adalah puncak dari tahap ke-8 Kaisar Wu. Dia adalah pemimpin dari seluruh surga utara. Seberapa kaya pengalaman bertarungnya. Bersenandung. Tangan raksasa hitam menyebar, dan teror Zhen Yuan tiba-tiba meremas ke arah 3 orang. Penjaga Zhen Yuan pada 3 orang semuanya hancur, dan mereka sangat kesakitan. Huang Dongsheng 3 orang terkejut, terlalu kuat, kekuatan pihak lain juga dalam imajinasi mereka di atas. Tuan, saya tidak punya niat untuk datang ke sini. Tolong beri saya tangan Anda. Liu Xinhou, pemimpin keluarga Liu, berkata dengan tergesa-gesa. Karena kamu di sini, tetaplah. Orang tua yang sangat sedih, hei, tersenyumlah. Apa pemimpin keluarga Liu? Saya tidak tahu. Sekarang dia menjilat Qin Chen. Dia takut tidak ada tempat untuk melakukan perbuatan baik. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Sialan. Rao dari pihak lain, karena dia tidak melihat wajah ganas pihak lain. Selama Zhuo Musian ditangkap, dia mungkin akan ditangkap sebagai sandera, dan dia akan menyingkir. Tuan Liu, bicara omong kosong dengannya. Jika kita mengambil tuan dari keluarga Zhuo, kita akan memiliki secercah harapan. Dia kedinginan untuk minum suara, tiba-tiba menuju Zhuo Musian bergegas ke masa lalu, dan kemudian sebuah tangan, pegang leher Zhuo Musian. Di depanku, aku masih ingin menggunakan pola ini. Pria tua yang sedih itu mencibir dan memukulnya dengan tinjunya. Bang! Pemilik keluarga Huang ingin bersembunyi, tetapi segera menemukan bahwa tubuhnya benar-benar terkurung, dan sulit untuk mengangkat jari. Oleh karena itu, simpul tinju dengan kuat memukulnya dan meledakkannya. Huang Dongsheng, kamu menjebak keluarga Zhuoku, dan hari ini kamu mengirim seseorang ke Danlou Zhuoku untuk bermain liar. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Zhuoku mudah diganggu? Mengetahui bahwa Zhuo Qingfeng dan Qin Chen adalah Raja Obat, hati Zhuo Musian yang pemalu benar-benar terlepas. Memikirkan fakta bahwa keluarga Huang telah menipunya dan menjebak mereka selama beberapa tahun terakhir, Zhuo Musian tiba-tiba bangkit dari hatinya dan memukulinya dengan liar. Huang Dongsheng berteriak. Meskipun dia adalah puncak Kaisar Wu di masa-masa awal, kekuatan internalnya disegel secara tidak sadar, dan dia hanya bisa menyerang dengan tubuhnya. Namun, dia tidak berspesialisasi dalam fisik, dan Zhuo Musian juga memiliki setengah langkah kultivasi Kaisar Wu. Di bawah serangan sekelompok orang, darahnya tiba-tiba terbang. Bang bang bang, Zhuo Musian melampiaskan amarahnya sepenuhnya dan membombardir Huang Dongsheng terus-menerus, yang membuat Huang Dongsheng berteriak tanpa henti. Pada saat yang sama, dia sangat marah. Orangnya yang kuat dipukuli menjadi seekor anjing oleh prajurit setengah langkah, yang sangat memalukan. Tapi sekarang, satu-satunya pemikirannya adalah bagaimana menyelesaikan krisis. Jika orang kuat misterius itu ingin membunuhnya, itu tidak perlu merepotkan, bukan? Karena itu, karena dia menderita darah dan daging, dia tidak boleh berada dalam bahaya kehidupan. Setelah memainkan hampir setengah kolom dupa, Zhuo Musian akhirnya berhenti, dan dia hampir marah. Dua tuan dari keluarga Liu telah ditekan di tanah. Zhuo Musian, apa yang ingin kamu lakukan? Huang Dongsheng terbaring di tanah, dengan dingin. Huang Dongsheng, singkatnya, jika Anda keluarga Huang berlari liar di rumah Zhuo kami, dan menyerahkan 110 keping ramuan, Anda dapat dibebaskan untuk pergi. Jika tidak, Anda akan ditekan di gerbang dan lou kami. Zhuomu dingin dan dingin. Salah. Baru saja, ketika pemilik keluarga Huang mulai, dia merusak beberapa ubin lantai dan lou. Sekarang menjadi 120 pil ramuan. Cara tersenyum Qin Chen. Bab 1259. 1,2 juta pil-pil pinwang, kamu tidak mau. Huang Dongsheng sedang terburu-buru. Apakah keluarga Zhuo mencoba merampok? Semua pil keluarga Huangnya dikeluarkan. Itu tidak cukup dari 120 pil King's Pills.
Ini membuat keluarga Huangnya bangkrut. Pak. Qin Chen melangkah maju, matanya tiba-tiba menjadi dingin, sebuah tamparan di wajahnya, Huang Dongsheng memompa dengan berat, jatuh ke tanah. Bajingan, beraninya kamu memukulku. Huang Dongsheng berkata dengan tidak percaya. Beraninya seorang anak muda memukulinya. Dia sangat marah sehingga dia akan meledak. Bagaimana dengan mengalahkanmu? Ada dua pilihan untukmu. Salah satunya adalah mengambil kompensasi untuk mengkompensasi kerugian keluarga Zhuo. Yang kedua adalah ditekan di sini oleh kami. Kamu dapat memilih sendiri. Qin Chen dingin. Nak, kamu tidak ingin menjadi gila. Apakah kamu tahu latar belakang keluarga Huang saya? Jika kamu memindahkan kami, kamu tidak ingin meninggalkan kota Dandao hidup-hidup. Tiga tetua meraung, mata mereka merah karena darah. Penatua lainnya dan Huang Yulong dan yang lainnya juga melihat Qin Chen, ekspresi kebencian dan kemarahan. Siapa mereka? Keluarga kuning di kota Dandao, mereka sangat kacau saat ini. Apakah ada alasan? Apakah Anda mengancam akan kehilangan uang Anda? Qin Chen dengan dingin melihat ke atas, saya tidak tahu mengapa, menatap Qin Chen, orang-orang merasa kedinginan, ada perasaan dilucuti. Ya, kamu tahu jika itu ancaman. Wah, saya pikir kamu masih muda. Saya akan memberi Anda nasihat. Jangan mendapat masalah dan biarkan kami pergi sesegera mungkin. Jika tidak, konsekuensinya akan dengan risiko Anda sendiri. Tiga tetua berkata dengan angkuh. Qin Chen tidak sabar dan tertawa. Apakah orang-orang ini penuh dengan pasta di pikiran mereka? Apakah mereka semua saat ini? Di mana mereka percaya diri? Jadi kamu tidak akan membayar kompensasi. Cara tersenyum Qin Chen. Itu benar, nak. Kamu akan membunuh kami atau membiarkan kami pergi. Tiga tetua bahagia dan tak kenal takut. Meskipun dia berada di bawah pengaruh orang lain, dia sangat percaya diri. Qin Chen tidak berani memindahkan mereka. Apakah dia tidak melihat bahwa Qin Chen belum membunuh seseorang sejauh ini? Ini kota Dan, bocah ini lagi gila, beraninya membunuh orang di kota Dan. Dia bukan seorang vegetarian. Adapun menyerahkan 120 pil-pil raja, itu tidak mungkin. Begitu mereka dibawa keluar, keluarga Huang akan mematahkan otot dan tulang mereka dan tidak pernah pulih. Hahaha. Qin Chen tersenyum. Senyumnya sangat cerah. Tapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Itu yang kamu katakan. Dia berkata dengan dingin, tangannya tiba-tiba mengeluarkan pedang yang cerah. Apa? Penatua itu tercengang. Sebelum dia mengerti apa yang dikatakan Qin Chen, dia melihat cahaya pedang yang terang melintas di tenggorokannya. Matanya tiba-tiba melebar. Dia hanya ingin mendesak Shen Yuan di tubuhnya untuk menghentikannya, tetapi dia lupa bahwa dia telah sepenuhnya dilarang oleh lelaki tua yang sangat sedih saat ini. Dia hanya bisa melihat cahaya pedang yang terang melewati lehernya. Pof! Darah beterbangan, dan kepala besar yang bagus naik ke langit, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebu. Diam. Keheningan mati. Seluruh alun-alun dan Danshi membeku, dan semua orang menatap sesepuh Huang Jiasan, yang sekarat di matanya. Matanya menunjukkan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemuda ini, benar-benar berani membunuh orang. Beberapa orang yang datang lebih awal melihat bahwa Qin Chen telah membunuh penjaga keluarga Huang sebelumnya, tetapi itu hanya penjaga kecil, yang tidak membahayakan sama sekali. Tapi sekarang, Qin Chen membunuh tiga tetua keluarga Huang. Ini luar biasa. Ini adalah salah satu dari tiga tetua keluarga Huang, Kaisar Wu pada awal tahap ke-8. Sekarang dia sudah mati di sini. Tubuhnya yang compang-camping tergeletak di tanah dengan darah mengalir seperti beban compang-camping. Tiga penatua. Sisanya Huang Dongsheng menatap Qin Chen satu persatu. Matanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak terkendali dan niat membunuh, dan ketakutan. Ya, takut. Akar kebanggaan mereka adalah bahwa mereka tidak percaya bahwa Qin Chen akan membunuh orang.
Bahkan jika mereka ditangkap, mereka hanya akan kehilangan muka. Tetapi jika mereka menyerahkan 120 buah elisir, mereka pasti akan kehilangan tabungan keluarga Huang selama beberapa dekade. Tapi sekarang, mereka panik. Ben Xiao berkata bahwa dia akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah menyerahkan kompensasi. Yang kedua adalah ditekan di sini. Jika kamu tidak mau menyerahkannya, maka mereka semua akan dibunuh. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Cara tersenyum Qin Chen. Tapi senyum itu jatuh di mata Huang Dongsheng dan yang lainnya, tapi itu seperti iblis, penuh dengan hawa dingin. Orang ini sama sekali bukan manusia, tetapi iblis. Kamu berani kamu, Huang Dongsheng gemetaran. Bunuh tuan dan tetua keluarga Huang di kota Dan. Apakah orang ini ingin melawan surga? Jangan bilang mereka tidak punya latar belakang. Bahkan jika mereka memiliki latar belakang, siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Qin Chen berkata dengan senyum ringan, apakah kamu pikir aku berani? Ekspresi Huang Dongsheng berubah seketika. Entah kenapa dia punya perasaan. Meskipun pria muda di depannya tidak besar, dia pasti pria yang melakukan apa yang dia katakan. Dia tidak berani bertaruh. Ada 4 kaisar Wu di seluruh keluarga Huang. Sekarang 1 telah meninggal. Jika 2 lagi mati, bahkan jika dia diselamatkan, keluarga Huang akan dihancurkan. Namun, biarkan dia mengambil begitu banyak ramuan sekaligus, dia benar-benar tidak mampu membelinya. Qin Chen, bagaimanapun, terlepas dari apa yang dipikirkan keluarga Huang, melambaikan tangannya ke orang tua Dabei dan berkata, orang tua, kamu dapat menekan mereka di sini sampai mereka bersedia membayar kompensasi. Ya, karena mereka tidak mau. Tidak tahu malu dan menjadi laolai, mereka harus dilucuti semua pakaian dan pakaiannya. Gantung mereka di sini, dan biarkan semua orang melihat apa yang akan dilakukan laolai. Nah, dengan senyuman, lelaki tua itu maju ke depan. Tunggu sebentar. Huang Dongsheng berteriak dengan tergesa-gesa. Ini lebih buruk daripada membunuhnya untuk menanggalkan pakaiannya dan menggantungnya di sini. Kenapa? Bersedia memberikannya. Qin Chen tertawa. Huang Dongsheng sangat menindas. Sebagai tuan dari sebuah keluarga, dia memiliki latar belakang yang bagus. Di masa biasa, siapa yang tidak sopan padanya, dan bahkan memenangkan pujian tertinggi. Namun, ketika dia bertemu Qin Chen, seorang pria yang tidak bermain kartu menurut akal sehat, semua kemampuannya tiba-tiba kehilangan efeknya. Dia menggigit giginya dan berkata, aku akan memberikannya. Bagaimana dengan pil? Qin Chen mengulurkan tangannya. Aku tidak punya begitu banyak pil. Huang Dongsheng berkata dengan rendah hati. Ingin membayar secara kredit. Maaf, toko tidak mengenakan biaya kredit apapun. Qin Chen menepuk bahu Huang Dongsheng, tersenyum. Bagi Tuan Emas, dia secara alami memiliki temperamen yang baik. Kamu bilang kamu bisa membayar dengan batu asli. Huang Yulong memanggil tiba-tiba. Aku bilang begitu, tapi setidaknya 50 pil-pil pin uang sangat diperlukan. Qin Chen berkata, Anda hanya perlu mengeluarkan 50 keping pil pin uang dan 350 juta keping batu asli, dan saya akan ceroboh. Ketika Anda membayar penuh, beberapa ahli dari keluarga Huang harus menggeledah seluruh tubuh mereka. Pertama, mereka mengeluarkan semua batu asli di cincin penyimpanan. Hampir 300 juta batu asli dikumpulkan. Tentu saja, ini tidak cukup. Batu asli yang tersisa harus diganti dengan obat ajaib. Bab 1260. Tentu saja, Qin Chen tidak keberatan. Bagaimanapun, dia juga seorang apoteker, dan ramuannya adalah pil yang sudah jadi di sini. Tidak cukup untuk mendapatkan 50 pil elisir. Kami hanya memiliki pil ini. Huang Dongsheng menggertakkan giginya. Dia sudah mengeluarkan semua barang berharga di cincin penyimpanan, tetapi hanya sebanyak itu. Qin Chen berkata sambil tersenyum, beberapa orang tidak memilikinya. Apakah Anda tidak memilikinya di toko?
Tetapi saya mendengar bahwa keluarga Huang memiliki beberapa toko di kota dan tidak mungkin bahkan beberapa obat Wang Pindan memilikinya. Belum terjual, kan? Di toko aristokrat seperti Huang Jia, harus ada pil Wang Pin untuk dijual. Jika tidak mungkin melakukan begitu banyak hal di kota Dandao. Poof. Huang Dongsheng dan beberapa orang akan pingsan. Ini bukan kesempatan bagi mereka untuk bertahan hidup. Begitu matanya berbalik, Huang Dongsheng berkata, tentu saja ada di toko Huang Jia kami, tetapi saya harus mengambilnya sendiri. Tidak mungkin. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke seorang pria besar di keluarga Huang dan berkata, biarkan dia mengambilnya. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pemikiran hati-hati Huang Dongsheng? Selama pihak lain pergi, hantu itu akan pergi untuk mengambil pil. Dia pasti akan mengirim pesan ke belakang panggung dan pavilion, yang pasti akan menyebabkan pertengkaran. Tidak mungkin. Huang Dongsheng menggelengkan kepalanya, pil Pin Wang hanya dapat ditarik pada tingkat yang lebih tua. Dia adalah seorang penjaga, dan administrator tidak mengenalinya. Penatua Qin Chen menyentuh dagu, itu juga pergilah. Qin Chen menunjuk ke sesepuh Wu Huang dari keluarga Huang. Penatua sangat senang. Sebelum dia pergi keluar untuk 2 langkah, dia berkata dengan lemah, inilah saatnya bagimu untuk membakar dupa. Dalam 1 dupa, ambil pil untuk menebus orang. Jika ada lebih dari 1 dupa, semua orang di Huang keluarga akan dibunuh, dan tidak seorang pun dari mereka akan ditinggalkan. Penatua segera di dalam hati dengan cara yang dingin dan tergesa-gesa, sebatang dupa, sudah terlambat. Kamu bisa melakukannya sendiri. Minum saja beberapa pil. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Terlebih lagi, toko Huang Anda ada di kota dan cukup waktu untuk memberi Anda sebatang dupa, atau apakah Anda punya rencana lain? Penatua berhenti berbicara dan harus pergi. Adapun kalian berdua, serahkan 20 buah elisir, dan kamu bisa pergi. Qin Chen menghadapi Liu Xinhou. Apa? Liu Xinhou dan tetua keluarga Liu tiba-tiba terlihat jelek. 20 pil dari pil raja jauh lebih sedikit daripada yang dimiliki oleh keluarga Huang, tetapi keluarga Liu hanya secara tidak sengaja diganggu, dianiaya. Kalau terlalu banyak tidak bisa bayar, tapi konsekuensinya, hahaha. Qin Chen memandang sesepuh keluarga Huang yang sudah meninggal dan mencibir. Ini, kami berikan. Liu Xinhou menghela nafas. Hari ini, tidak ada orang lain yang harus disalahkan untuk ini. Mereka harus melewati air berlumpur ini. Pemimpin keluarga Liu mengambil waktu lama dari cincin penyimpanan, dan hanya mengeluarkan 10 pil raja. Sisanya juga ingin diimbangi dengan batu asli dan herbal ajaib. Qin Chen secara alami tidak peduli. Dia tidak terlalu peduli dengan keluarga Liu. Pemimpin keluarga Liu sangat gembira. Setelah membayar kompensasi, dia berbalik dan pergi. Qin Chen tidak menghentikannya. Mereka merasa lega ketika mereka bergegas keluar dari kerumunan di kota dan pihak lain tidak melakukan apa-apa. Mereka benar-benar ketakutan dengan metode kejam Qin Chen dan membunuh sesepuh keluarga Huang langsung di kota dan apakah orang ini masih memiliki hukum raja? Tuan, haruskah kita membiarkannya pergi? Penatua Liu menggigit giginya dan berkata dengan keras. Apa yang ingin kamu lakukan? Liu Xinhou saling memandang dengan kebencian. Jika bukan karena penatua yang bergegas, mereka akan berlari untuk pertama kalinya, dan pihak lain mungkin tidak akan belajar secara mendalam. Putra ini sepertinya tidak bodoh. Jika dia berani melakukan ini, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Apalagi, keluarga Huang lebih sengsara daripada kita, dan lebih mustahil untuk menelan nada ini. Yang hebat pendukung keluarga Huang adalah wakil pemimpin Jin Zhengjie. Kami hanya bisa bertindak sesuai keadaan. Jika tidak ada cara, kami hanya bisa mengenalinya. Liu Xinhou menghela nafas. Meskipun keluarga Liu juga merupakan keluarga bangsawan di kota Dandao, ada terlalu banyak orang kuat di kota Dandao. Misalnya, sekali kesalahan dibuat hari ini,
kemungkinan besar dia akan dihukum mati. Dia tidak bisa mentolerir kecerobohannya. Di bawah ancaman Qin Chen, kedua tetua keluarga Huang tidak bertindak gegabah. Setelah sebatang dupa, mereka akhirnya kembali dan membawa cukup obat mujarab. Qin Chen melambaikan tangannya, saya selalu menjadi pembicara yang baik. Karena Anda telah membayar kompensasi, Anda bisa pergi. Tapi lain kali, jangan biarkan Ben menangkap saya, jika tidak, itu tidak akan mudah. Bagus, enak diajak bicara. Huang Dongsheng dan beberapa orang akan pingsan. Namun, Huang Huan dikirim untuk memperingatkan keluarga Zhuo. Akibatnya, seorang penatua Kaisar Wu meninggal dan mengkompensasi tabungan keluarga Huang selama beberapa dekade. Apakah kamu begitu hitam? Apakah kamu berterima kasih padaku? Qin Chen tersenyum dan tersenyum, tetapi matanya sangat berbahaya. Terima kasih. Terima kasih banyak. 4 orang Huang Dongsheng dengan cepat mengangguk. Pahlawan tidak menderita kerugian langsung. Sekarang, tentu saja, Qin Chen tidak bisa marah. Namun, dia dipenuhi dengan kebencian. Lanjutkan. Qin Chen membebaskan keluarga Huang dan rombongannya untuk pergi. Keluarga Huang dan yang lainnya meninggalkan gedung Zhuo dan dengan tergesa-gesa. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Begitu dia meninggalkan Danshi, Huang Yulong menggertakkan giginya dan berkata bahwa dia sangat kesakitan dan membunuh. Malu, rasa malu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kamu tunggu di sini. Aku akan segera pergi ke Dan Pavilion. Hari ini, jika kamu tidak membunuh anak ini, aku bersumpah aku tidak akan menjadi laki-laki. Huang Dongsheng meraung, tampak ganas, jika iblis. Tuan Qin, sejak Anda mulai, mengapa Anda tidak membunuh semua orang ini dan mengembalikannya? Ini bencana. Melihat Huang Dongsheng dan yang lainnya pergi, Da Bei bertanya. Qin Chen meliriknya, sepanjang hari saya tahu cara bertarung dan membunuh, tetapi saya tidak tahu bagaimana meyakinkan orang dengan kebajikan. Untuk meyakinkan orang dengan kebajikan. Orang tua Da Bei hampir menyemburkan makan malam kemarin. Apakah orang ini memenangkan orang dengan kebajikan? Aku belum pernah melihatnya begitu muram. Lebih sedikit debu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Zhuo Mu bertanya dengan hati-hati di samping. Bunuh orang-orang dari keluarga Huang, memeras keluarga Huang. Huang adalah Huang, tetapi hati keluarga Zhuo pasti tidak nyaman. Meskipun Qin Chen dan Zhuo Qingfeng sama-sama raja pengobatan, di belakang keluarga Huang adalah wakil pemimpin Jin Chengjie dari Pavilion dan selain pemilik kabinet, seluruh kota Dandao adalah salah satu dari 3 raksasa, yang bukan masalah kecil. Zhuo Musian tidak hanya gelisah, ada banyak orang di luar dan Lou yang belum tersebar, menunjuk ke Qin Chen dan yang lainnya. Jelas, mereka juga tahu latar belakang keluarga Huang. Jika keluarga Huang benar-benar menggertak, mereka tidak akan menjadi pengganggu di kota. Qin Chen tertawa dan berkata, Tuan Zhuo, jangan khawatir. Karena Ben Xiao telah dimulai, akan ada solusi. Tapi selanjutnya, jangan tinggal di gedung dan gedung Zhuo dan akan ditutup langsung. Pertama, hindari badai untuk jangka waktu tertentu. Orang-orang dari keluarga Huang pasti akan kembali untuk membalas. Ketika badai berakhir, buat keputusan. Qin Chen berkata dan melambai kepada Komandan Jia, yang bersembunyi di kejauhan. Bab 1261. Ketika Jia Tongling melihat pemandangan ini, keringat dingin mengalir dari dahinya. Dia juga melihat adegan Qin Chen membunuh ketua keluarga Huang barusan. Dia dikejutkan oleh kekejaman dan ketegasan sarana. Dia hanya meminta Qin Chen untuk melupakan dirinya sendiri dan tidak bergabung dalam pertarungan antara para dewa. Tapi Qin Chen melambai, dan dia tidak bisa acuh tak acuh. Tiba-tiba dia berlari dengan gugup dan berkata, Tuan, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Bangunan dan Zhuo ini akan diserahkan kepada Anda untuk dirawat. Jika seseorang menghancurkannya, saya ingin bertanya kepada Anda. Ini.
Wajah Jia Tongling tiba-tiba menjadi pahit. Di mana dia bisa merawatnya? Jika keluarga Huang yang marah datang dengan orang-orang berbahaya, apakah dia berani menghentikannya? Lupakan. Qin Chen menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, saya kira Anda tidak bisa mengurusnya. Nah, jika seseorang datang ke sini untuk membuat masalah, Anda hanya perlu mencatat siapa itu, dan Anda tidak perlu untuk mengkhawatirkan sisanya. Jia Tongling merasa lega dan berkata ya. Adapun kita. Qin Chen memandang Zhuo Qingfeng dan berkata sambil tersenyum, pergi, temukan Raja Obat Suanyi. Setelah memahami situasi keluarga Zhuo, Qin Chen harus pergi menemui Raja Obat Suanyi. Zhuo Qingfeng hati seorang Lin, tahu lebih sedikit debu, ini untuk melakukan bisnis. Pesta itu segera berjalan keluar dari kota dan jelas bahwa banyak orang dari keluarga Qin tidak akan berhenti setelah kematian keluarga Qin. Qin Chen tidak memperhatikan para penonton yang mengikuti di belakangnya, dan hanya peduli dengan caranya sendiri. Qin Chen. Segera setelah mereka meninggalkan Danshi, mereka melihat seorang anak laki-laki dan datang. Dia tampak baru berusia 17 atau 18 tahun, dan pencapaiannya hanya 6 langkah. Namun, dia sombong. Saya melihatnya mengenakan jubah dan tong, posisi dadanya, diukir dengan feihong biru, sangat mencolok. Melihat dia datang, semua orang sangat kagum. Bahkan Kaisar Wu dan apoteker tidak terkecuali, dan mereka membuat jalan satu demi satu. Mereka tidak kagum pada Dantong, tetapi orang-orang yang diwakilinya. Tuan King Hong dan King Hong Alchemist adalah salah satu apoteker paling kuat di kota Dandao, apoteker paling terkenal di kota Dandao, dan salah satu dari 3 wakil pemilik kabinet dan pavilion. 3 wakil ketua kabinet utama kota Dandao adalah Kang Yuming, Jin Chengjie dan King Hong Danshi. Di antara mereka, King Hong Danshi adalah yang paling populer. Bukan karena dia yang paling kuat, tetapi 2 wakil ketua kabinet lainnya, yang hidup dalam pengasingan dan jarang muncul di depan umum. Hanya Master King Hong Dan ini yang tidak tabu untuk tampil di depan umum. Dia sering berjalan-jalan di tengah masa, dan bahkan menerima beberapa orang yang meminta untuk bertemu dengannya ketika dia dalam suasana hati yang baik. Oleh karena itu, banyak orang yang mengenalnya. Salah satu simbolnya adalah feihong biru yang terukir di dadanya. Orang yang bisa memakai jubah dan tong seperti ini seringkali adalah orang yang paling dekat dengan Tuan King Hong. Saya. Qin Chen tersenyum. Dan Tong sedikit malas dan berkata, Tuanku, tolong. Apa orang dewasamu? Qin Chen bertanya, dia tidak mengenali Dan Tong. Bocah dan menunjukkan ekspresi bangga dan berkata, bahkan orang dewasa saya tidak mengenal Anda. Anda masih bisa menjadi apoteker. Saya tidak tahu mengapa Tuhan saya harus membiarkan saya datang kepada Anda, dan mencari saya untuk waktu yang lama. Waktu. Qin Chen haha tersenyum, matanya dingin. Apakah saya bisa menjadi apoteker atau tidak terserah Anda? Apakah kamu? Dia meletakkan tangannya di belakangnya dan berkata, haha, aku benar-benar tidak tahu siapa orang dewasamu, dan hal macam apa kamu yang pantas berbicara denganku seperti ini. Dalam hal kekuatan seni bela diri, ia sebanding dengan kaisar seni bela diri. Dalam hal tingkat apoteker, dia bahkan lebih sulit untuk menemukan lawan. Tapi Dan Tong, budidaya seni bela diri hanya Wuzun, dan sebagai Dan Tong, tidak peduli seberapa hebatnya, budidaya apoteker dengan 4 atau 5 nilai sebenarnya sombong, dan saya tidak tahu siapa yang memberinya keberanian. Keluar dari sini. Dan Tong itu tidak bisa tidak gemetar karena marah, menunjuk ke Qin Chen dan berkata, beraninya kamu berani menghinaku. Tidak bisakah kamu memarahiku? Kamu bukan apa-apa, kamu masih di depanku. Qin Chen tidak peduli, aku bertanya padamu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menyamaiku? Aku. Dan Tong sangat arogan sehingga dia bisa begitu arogan. Secara alami, semuanya karena King Hong Danshi. Dia tidak berharga jika dia tidak mengatakan apa-apa.
Setidaknya tidak ada yang perlu dipertahankan. Ini terutama karena dia biasanya sombong. Sebagai anak dan yang sangat cocok dengan Master dan King Hong, siapa yang tidak sopan padanya? Bahkan jika Kaisar Wu melihatnya, dia dan Shi akan dipanggil dengan ramah, dan sesepuh dan pavilion akan tersenyum dan mengangguk ketika dia melihatnya. Dia telah diperintahkan oleh orang tuanya untuk menemukan seorang pemuda bernama Qin Chen. Setelah mencarinya untuk waktu yang lama, dia menemukan bahwa dia berada di Danshi. Dia marah. Dia memiliki sikap yang buruk. Tanpa diduga, dia lebih sombong darinya. Tidak ada hukum. Karena penampilannya yang sering, banyak ahli dan apoteker Kaisar bela diri sangat menghormatinya. Sebagai anak dan yang sangat cocok dari King Hong dan Shi, ada banyak orang yang ingin bertanya padanya. Siapapun yang bertemu dengan Master King Hong dan harus memberinya semua informasi, yang membuatnya mengembangkan temperamen seperti itu. Tapi sekarang, seorang anak kecil, berani menunjuk hidungnya untuk memarahi. Bagaimana dia bisa menerimanya? Secara khusus, Qin Chen tidak terlihat jauh lebih tua darinya. Qin Chen, kamu terlalu berlebihan. Dan Tong memekik, singgung aku, kamu tidak akan bisa berjalan di kota Dandao. Oh, begitu. Lalu aku akan menunjukkannya padamu. Qin Chen malas untuk memperhatikan satu sama lain, melangkah untuk berjalan, juga tidak tahu dari mana asalnya, tidak mengatakan sepatah kata pun, berpura-pura bawang putih di depan diri sendiri. Melihat adegan ini, mereka semua menggelengkan kepala dan terdiam. Apakah orang ini gila? Dia membunuh sesepuh keluarga Huang sebelumnya, tapi sekarang dia menyinggung Dan Tong dari Master King Hong dan. Meskipun keluarga Huang kuat, itu hanya keluarga bangsawan di kota Dandao. Jika Anda memiliki latar belakang Dange, Anda setidaknya bisa berdebat. Tapi sekarang berdiri di depan Anda adalah Dan Tong, wakil kepala dan pavilion. Kamu masih sangat gila. Apakah ini bertentangan dengan surga? Nama keluarga Dan Tong ini adalah dia. Dia adalah Dan Tong yang akrab dari Master King Hong dan. Bahkan tetua Raja Obat Umum di Dan Pavilion akan saling bertatap muka. Sebagai orang kepercayaan wakil pemimpin Pavilion Dange, dia Dan Tong memiliki kekuatan besar, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Tapi bagaimana dengan Qin Chen? Sebenarnya, hinaan langsung membuat orang harus menulis berkah di hati mereka. Berhenti untukku. Melihat Qin Chen, dia Dan Tong segera meraung. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu bisa kentut dengan cepat. Itu tidak bisa dijelaskan. Qin Chen menoleh, dingin. Dan Tong marah dan berkata dengan marah, apakah kamu tahu siapa orang dewasaku? Siapa ini? Qin Chen benar-benar penasaran, siapa yang telah membudidayakan Dan Tong yang begitu kuat, dan meneriaki dirinya sendiri sebagai Raja Obat. Qin Chen tidak tahu. Dia benar-benar menganiaya dia Dan Tong, karena dia Dan Tong tidak tahu perbuatan dan identitasnya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu sombong. Bab 1262. Dan Tong selalu bertanggung jawab atas pemurnian obat di apotek King Hong dan Shi. Dia sibuk dan jarang memiliki kesempatan untuk keluar. Dia belum berjalan di Dan Pavilion selama beberapa hari. Karena itu, dia tidak jelas tentang apa yang baru saja terjadi di Dan Pavilion. Secara alami, dia tidak tahu konflik antara Qin Chen dan Jin Hou Shengzi, atau bahwa Qin Chen telah lulus ujian Raja Kedokteran, yang merupakan berita tentang seorang jenius muda Dandao. Dia baru saja menerima perintah dari Master King Hong dan untuk menemukan apoteker bernama Qin Chen dan mengundangnya ke sini. Jadi dia bertanya sepanjang jalan dan datang ke kota Dan. Adapun Qin Chen, dia hanya tahu bahwa dia adalah seorang apoteker berbakat dengan bakat yang baik. Apoteker manapun di pavilion dan sangat tertutup ketika dia menyebutkannya. Dia tidak benar-benar tahu seberapa kuat Qin Chen. Jika Anda memberitahu dia bahwa Qin Chen tidak lebih dari beberapa tahun lebih tua darinya, dia sudah menjadi Raja Obat kelas 7,
dan dia secara langsung disertifikasi sebagai penatua urusan internal. Huang Funan tidak akan berani begitu sombong. Karena itu, dia tampak sombong dan berkata, "Buka telingamu. Dengar, tuanku adalah guru dan ke King Hong Dan. Aku seharusnya mendengar bahwa anakmu memiliki bakat yang baik. Jika kamu ingin membimbingmu dan membuat masa depan untukmu, tolong berlutut dan terima kasih dan ikut denganku." Dalam imajinasinya, alasan mengapa King Hong Dan Si ingin menemukan Qin Chen adalah karena dia mendengar bahwa Qin Chen memiliki bakat yang bagus, jadi dia ingin membesarkan beberapa dari mereka dan membawa mereka di bawah komandonya. Dia telah melakukan hal-hal seperti itu beberapa kali, tetapi dia tidak asing. Karena itu, setelah mengatakan ini, dia segera mengarahkan hidungnya ke atas dan melihat ke langit. Qin Chen terkejut dan berlutut untuk meminta maaf. Tapi siapa tahu setelah menunggu lama, tidak ada gerakan sama sekali. Melihat ke bawah, dia menemukan bahwa Qin Chen terlihat seperti orang idiot yang menatapnya. "Apakah kamu tidak berlutut dan berterima kasih?" Hi Dantong menjerit, wajahnya tidak bisa dipercaya. Di masa lalu, ketika seorang apoteker mendengar bahwa itu adalah undangan King Hong Dan Si, dia berlutut untuk berterima kasih padanya, tetapi bocah itu tidak bergerak. Ini tidak bisa bersemangat untuk menjadi konyol. Pikirkan tentang itu. Seorang apoteker muda bisa dipanggil oleh wakil pemimpin Dange Pavilion. Dia terkejut dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia bisa mengerti. Karena itu, dia masih terlihat bangga, menunggu reaksi Qin Chen. Tanpa diduga, setelah menunggu lama, dia melihat Qin Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa Master King Hong Dan?" "Belum pernah mendengarnya." "Poof." Hi Dantong memuntahkan darah lamanya di tempat. "Sebagai apoteker di Pavilion Dan, bagaimana Anda bisa mendengar tentang Master King Hong Dan?" "Kamu berani?" Dia menjadi marah. Menurut pendapatnya, bagaimana mungkin Qin Chen tidak pernah mendengar tentang King Hong Dan Si? Ketika dia mengatakan ini, dia sama sekali tidak memperhatikan King Hong Dan Si dan dengan sengaja menemukan kesalahan. Kemarahan berkobar dalam sekejap. "Ya, sayang sekali saya tidak hanya berani menghina diri saya sendiri, tetapi juga menguasai King Hong Dan." "Nak, apakah kamu ingin mati?" Hi Dantong memekik, matanya merah dan rambutnya tegak seperti orang tuanya yang sudah meninggal. Lebih sedikit debu, King Hong Dan Si adalah salah satu dari 3 wakil ketua kabinet Pavilion Dan penguasa Santo 11 Aoling. Zhuo Mu dengan santai mengingatkan sebuah jalan. Oh, Qin Chen tahu dengan jelas. Ternyata itu adalah 3 wakil master dari Dan Pavilion. Tidak heran anak Dan begitu galak. Itu benar. Bahkan jika apoteker di Dan Pavilion melihatnya, mereka harus menghormatinya. Bisakah kita tidak sombong setelah sekian lama? Namun, sebagai wakil kepala Pavilion Bahaya, King Hong Dan Si bertanya pada dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu di masa lalu. Apakah Anda menghargai diri sendiri, atau Anda ingin menekan diri sendiri? Qin Chen tidak ingin tahu, dan tidak ingin tahu. Setidaknya, sikap dia dan Tong membuatnya tidak ingin berinteraksi dengan Master King Hong Dan. Orang sederhana seperti apa apoteker yang bisa mengolah Dan Tong yang arogan seperti itu? Belum tentu. Terlebih lagi, bagaimana dengan Master King Hong Dan, bahkan jika dia adalah wakil pemimpin kabinet? Saya ingin mengirim seseorang untuk melihatnya, bahkan berlutut untuk berterima kasih padanya. Maaf, dia tidak begitu murah. Jadi dia mengendus dan berkata, "Kamu hanya seekor anjing. Siapa namamu? Jangan lupa bahwa kamu diberikan segalanya oleh orang lain. Sedangkan untuk dirimu sendiri, itu hanya sepotong sampah. Ketika orang lain takut padamu, mereka tidak takut. Mereka hanya takut pada Master King Hong Dan di belakang Anda. Mereka juga arogan dan konyol, kamu. Dia dan Tong mendesis dan gemetar. Dia tidak pernah begitu dihina. Dia harus menundukkan kepalanya di depannya. Qin Chen tersenyum dan berkata, "Saya tidak memiliki akal sehat dengan ampas.
Pergilah dan jangan menghalangi jalan. Melihat Qin Chen hendak pergi, dia dan Tong melompat keluar dari ruangan dan mengulurkan tangannya dan berkata, "Jangan pergi." "Apa? Apa yang ingin kamu lakukan denganku?" Qin Chen berkata sambil tersenyum. "Aku khawatir kamu tidak akan melakukannya." He dan Tong sombong dan tidak tahu banyak tentang Qin Chen. Menurutnya, dia adalah anak dan dari Master King Hongdan, yang mewakili wajah Master King Hongdan. Bahkan jika prestasinya tidak sebagus pihak lain, jika dia ingin bergerak, apakah pihak lain benar-benar berani melawan? Jadi, meskipun Qin Chen adalah orang banyak, dia tidak khawatir sama sekali. Tetapi ketika banyak penonton mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan warna yang aneh. Ini terdengar familiar bagi saya. Ngomong-ngomong, para tetua keluarga Huang tampaknya telah mengatakan ini sebelumnya, tetapi sekarang, mereka telah menjadi tumpukan ampas yang rusak. Tuan dia dan, tidak. Seseorang tersanjung dan dengan cepat memberitahu perbuatan Qin Chen sebelumnya. "Ibuku." Mulut He dan Tong tiba-tiba berkedut. Orang ini sangat berani. Dia baru saja membunuh orang di kota dan sekarang, dan dia juga tetua dari keluarga kuning di kota Dandao. Bukankah orang ini gila? Tiba-tiba lubuk hatiku terasa dingin, dan aku hanya merasakan ada udara dingin yang mengalir ke atas kepalaku. Meskipun Shidan, tetua Shidan, tidak memiliki keberanian untuk membunuh tetua ini. Oleh karena itu, momentumnya tiba-tiba melemah, tetapi karena kesombongan dan tiraninya, dia segera menegakkan dadanya dan berkata, "Saya tidak bertarung dengan orang barbar seperti Anda. Jika Anda menghina saya, Anda menghina Tuan King Hongdan, dan Anda menghina seluruh kota Dandao. Siapa di sini yang akan berjanji akan menggangguku?" Qin Chen tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Kamu benar-benar berkulit tebal. Anak laki-laki dan kecil, paling banyak, hanya seorang apoteker kelas 5. Dia hanya master bela diri 6 tingkat. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa mempermalukanmu itu memalukan seluruh kota Dandao? Tidakkah kamu mengandalkan kekuatan King Hongdan? Ya, kuharap kau tahu itu." Dia dan Tong sedikit bangga. Ini bukan pertama kalinya dia berpura-pura menjadi harimau. Bahkan banyak kaisar harus menundukkan kepala di depannya. Qin Chen mengangguk dan berkata, "Memiliki kemampuan, Anda memarahi saya untuk mencoba. Bagaimana jika aku memarahimu? Kamu menyebalkan, aku memarahimu 100 kali. Pak." He dan Tong tidak menyelesaikan sepatah kata pun, dia diangkat oleh leher Qin Chen. Secara alami, dia tidak bisa berbicara lagi. Kakinya begitu cemas sehingga wajahnya berubah menjadi hijau. Semua orang mendengar itu. "Dia memarahiku." Qin Chen mengangkat bahu, seolah tidak bersalah, "Saya adalah Raja Obat kelas 7. Bocah dan ini berani memarahi saya. Di mana Anda meletakkan aturan kota Dandao? Di mana superioritas dan inferioritas para tetua dan yang muda?" Suara itu jatuh, dia menyeringai, "Pak," adalah tamparan. Bab 1263. He dan Tong membuka mulutnya secara langsung dan meludahkan seteguk darah. Dengan beberapa gigi patah, setengah dari pipinya membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Desis, semua orang terkejut. Yang disebut pemukulan anjing tergantung pada pemiliknya. Pemilik keluarga adalah penguasa King Hongdan, orang teratas kota Dandao, dan salah satu dari 3 wakil pemilik kabinet. Bisakah Anda memberi saya pelajaran? Tapi yang lebih mengejutkan orang adalah apa yang dikatakan Qin Chen barusan. Apa? Apakah putra ini Raja 7 Narkoba? Bagaimana mungkin? 3 orang suci Dandao termuda di kota Dandao semuanya berusia 30-an. Putra ini baru berusia sekitar 20 tahun, dan dia adalah Raja Pengobatan kelas 7. Apakah Anda bercanda? Tidak sengaja, kan? Siapa yang berani berpura-pura menjadi Raja Obat? Itu tidak lebih baik daripada mengalahkan dia dan Tong, dan tidak peduli seberapa besar latar belakangnya, dia tidak bisa diselamatkan. Orang-orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata,
satu persatu tidak bisa dipercaya, dan mata mereka hampir meledak. Raja obat berusia 20 tahun itu sangat dibesar-besarkan, sehingga orang tidak percaya itu benar. Bagus, 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 nak, beraninya kamu berpura-pura menjadi Raja Obat kelas 7. Kamu sudah mati, tahu. Hi Dantong dipukul oleh tamparan seperti itu. Dia merasa kepalanya penuh dengan Venus dan dia bingung. Dia bisa mendengar apa yang dikatakan Qin Chen, tetapi dia menjadi lebih bersemangat dan bersemangat dengan suara yang tajam. Beraninya bocah ini berpura-pura menjadi raja kedokteran. Ini adalah kejahatan besar yang harus dieksekusi. Ada hierarki yang jelas di antara apoteker, dan ada kesenjangan gaji yang besar di setiap tingkat, yang juga mengarah pada kontrol ketat tingkat apoteker oleh dan ke. Misalnya, dalam konflik sebelumnya antara bahaya Qin Chen dan Jin Hou Shengji, jika Qin Chen hanyalah seorang apoteker biasa, itu akan menjadi pengkhianatan besar dan kejahatan yang tak termaafkan. Tetapi begitu dia lulus ujian raja kedokteran, itu akan menjadi konflik antara apoteker di tingkat yang sama. Jika dia bisa berdebat dengan akal sehat, bahkan status putra Wei Jin Hou hanya akan memberinya sedikit kenyamanan, dan tidak akan mengubah hasil masalah. Terlihat bahwa hal yang sama, identitas yang berbeda, dan betapa berbedanya hasil pengobatan pada dan ke. Kontrol tingkat apoteker secara alami sangat ketat. Yao Zun adalah Yao Zun, dan Yao Wang adalah Yao Wang. Tidak ada apoteker yang dapat secara sewenang-wenang menyembunyikan dan merusak identitasnya. Kalau tidak, jika dia ketahuan, dia akan dihukum berat. Setidaknya, dia akan dikeluarkan dari dan pavilion, dan jika dia serius, dia akan dieksekusi di tempat. Hehe, berpura-pura menjadi Raja Obat. Apakah Ben Xiao perlu melakukan ini? Buka mata anjingmu. Apa ini? Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia mengeluarkan token obat raja dan menunjukkannya di depan Dantong. Ini. Mata Hi Dantong melebar dan tubuhnya gemetar seperti sekam. Seluruh orang itu bodoh. Token Raja Obat. Dan dengan wawasannya, secara alami kita dapat melihat bahwa token obat raja pasti berada di bawah pavilion dan kota Dandao, bukan palsu. Apakah kamu benar-benar Raja Obat? Dia bergumam, merasa dingin di sekujur tubuhnya, pusing dan stagnan. Bukan. Bocah ini benar-benar Raja Obat. Semua orang menatap matanya, juga satu persatu terkejut. Ya, sepertinya aku telah mendengar dari temanku bahwa memang ada apoteker berbakat dalam bahaya hari ini yang telah mengesahkan identitas Raja Kedokteran. Saya telah mendengarnya. Dikatakan bahwa itu secara pribadi disertifikasi oleh Tetua Pavilion dan ada gangguan besar di alun-alun di luar Pavilion dan sayangnya, saya tidak ada di sana dan tidak melihatnya. Saya juga mendengar bahwa pemuda itu memukuli putra Jin Hou dalam bahaya. Ternyata putra Jin Hou yang memulai lebih dulu dan kemudian Raja Kedokteran dibebaskan pada hari itu. Apakah itu pria di depanmu? Orang-orang terkejut dan membicarakannya. Sertifikasi Qin Chen tentang Raja Pengobatan di Pavilion dan menjadi topik hangat di seluruh kota Dandao. Secara alami, banyak seniman bela diri terdengar. Tentu saja, meskipun jumlah orang yang benar-benar menyaksikan pemandangan itu besar dan luas, kebanyakan dari mereka adalah apoteker, dan dibandingkan dengan basis populasi kota Dandao yang sangat besar, sebenarnya kurang dari 1% atau bahkan 1000%. Hal ini juga menyebabkan fakta bahwa hanya sedikit orang yang melihat sertifikasi tersebut, tetapi banyak orang yang mendengarnya. Sekarang Qin Chen meledakkan identitasnya sebagai Raja Obat, dan mengeluarkan token Raja Obat, dan segera membuat kelompok orang ini bereaksi. Qin Chen adalah Raja Obat yang jenius. Takut. Mereka terkejut dan menatap Qin Chen. Apakah anak ini Raja Obat hari itu? Tapi itu terlalu muda, bukan? Sebenarnya, ada banyak orang yang telah mendengar tentang perbuatan Qin Chen, tetapi alasan mengapa mereka tidak memikirkan Qin Chen di Raja Obat yang baru dipromosikan adalah karena Qin Chen terlalu muda.
Menurut pendapat mereka, meskipun dikatakan bahwa Raja Obat yang baru dipromosikan masih sangat muda, dan bahkan lebih berbakat daripada 3 putra hebat, dia masih membutuhkan sekitar 30. Tapi sekarang Poof, Raja Obat berusia 20 tahun, apakah ini ke surga? Kamu, apakah kamu benar-benar Raja Obat? Hi dan Tong telah ketakutan konyol, pucat, dengan lapisan bedak seperti tidak ada warna darah. Pikir Anda bukan Qin Chen mencibir, Anda dan Tong kecil, berani menghina saya, Raja Obat. Apakah Anda tahu aturannya? Dari dan Pavilion. Apakah Anda memperhatikan para pendahulu Anda? Hari ini saya akan memberi Anda pelajaran, dan memberitahu Anda bagaimana rasanya menyinggung leluhur Anda. Papa. Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Chen adalah kepulan maniak, hanya darah dan Tong yang terbang, wajah bengkak seperti roti kukus, merah ungu hitam. Sampai jantung pertarungan senang, dia dan Tong terlempar ke samping. Mereka tercengang. Tapi masalahnya, Qin Chen cukup masuk akal. Anda sedikit pesolek berani menghina 7 raja narkoba. Apa pendapat Anda tentang hierarki? Tidak ada peraturan. Bahkan jika gugatan ini adalah untuk bertarung di depan Master King Hongdan, tidak ada yang salah dengan itu. Ayo pergi. Setelah merokok dia dan Tong, Qin Chen membawa Zhuo King Feng bersamanya, berbalik dan pergi. Orang-orang melihat punggung Qin Chen dan dia dan Tong, yang masih mengerang di tanah, semua bangkit dari lubuk hati mereka dengan kekaguman. Anak ini benar-benar sapi. Bahkan jika dia adalah Raja Obat, dia dan Tong juga adalah dan Tong dari wakil pemimpin. Mengalahkan anjing tergantung pada tuannya. Alasannya adalah bahwa kita memiliki tamparan di wajah, tetapi kita bisa membalas dendam. Seorang wakil ketua kabinet, bahkan jika dia tidak bisa berurusan denganmu sesuka hati, mudah untuk membuat beberapa rintangan untukmu. Dikombinasikan dengan tindakan Qin Chen kepada keluarga Huang, orang akan mengerti mengapa dia begitu percaya diri. Sangat disayangkan bahwa dia masih terlalu muda. Dikatakan bahwa pendukung besar di belakang keluarga Huang adalah wakil pemimpin kabinet Jin Zhengjie. Sebelum itu, orang ini memukuli putra Jin Hou di bawah wakil pemimpin kabinet Kang Yuming. Sekarang, dia dan Tong dari divisi King Hong dan dipukuli. Aku anak yang baik. Dia telah menyinggung ketiga wakil pemilik dan pavilion. Bahkan jika Anda adalah Raja Obat, Anda tidak perlu menjadi begitu sombong. Orang-orang melihat Qin Chen, menghadapi modal gaun. Bab 1264, Debu Kecil, apakah kamu ceroboh dalam memukuli anak-anak dan dari Tuan King Hong dan seperti itu? Dalam perjalanan, Zhuo King Feng tidak bisa menahannya. Hi dan Tong sombong, tetapi itu bukan hal yang baik untuk Qin Chen, yang ingin berkembang di kota Dandao. Hahaha, kamu dapat yakin bahwa kamu memiliki pendapatmu sendiri. Qin Chen samar-samar tersenyum, tetapi tidak puas. Jika dia berani bertindak seperti ini, dia secara alami memiliki pertimbangan sendiri, dan tidak sepenuhnya termotivasi. Pertama-tama, aneh bahwa Tuan King Hong mengundangnya saat ini. Hanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa mereka sangat optimis tentang dia, dan kemudian mereka akan mengirim seseorang untuk meminta dia pergi ke sana, dan membuat hubungan yang baik. Kemudian, selama tuannya adalah orang normal, kata-kata sepihak dan Tong tidak akan diikuti. Bagaimanapun, dialah dan Tong yang sombong di depan dan serangan baliknya sendiri di belakang. Kedua, bahkan jika Master King Hong dan tertipu, dia tidak akan rugi sendiri, karena dia hanya seorang wakil pemimpin kabinet. Dia sudah memiliki orang suci di bawah komandonya. Mustahil untuk melarang putri Sentnya dan menjadikannya putra suci. Namun, tujuan Qin Chen adalah menjadi putra kota Dandao. Meskipun King Hong dan Shi adalah wakil pemimpin kabinet, dia tidak bisa membantunya sama sekali. Jika dia tidak memiliki cukup pikiran dan diprovokasi oleh Dan Tong, dia akan menyinggung dirinya sendiri, yang tidak berbahaya. Yang paling dipedulikan Qin Chen adalah pemandangan dan gelor.
Hanya dia yang bisa menentukan nasibnya sendiri. Tetapi di mata Tuan dan Gegege, satu sisi adalah guru dan yang mudah dan mengerikan, dan sisi lain hanyalah anak dan. Menurut Anda siapa yang akan disukai Master Pavilion? Terlebih lagi, dia masih orang yang memegang kebenaran. Tentu saja, kemungkinan kedua bagi Tuan King Hong, dan untuk mengundangnya adalah bahwa dia tidak tahan melihat apa yang telah dia lakukan dalam bahaya, dan memanggilnya untuk memberinya pelajaran, dan menekannya di masa lalu. Belum lagi, pukul dia dan Tong lebih baik, yang lain siap mengajari Anda tidak melawan, apakah Anda benar-benar berlutut untuk berterima kasih? Oleh karena itu, Qin Chen tidak berurusan dengan masalah tadi. Pesta pertama-tama pergi ke Dange untuk menemui Jiao Jialiang, kakak laki-laki Zhuo Qingfeng, dan kemudian dipimpin oleh Jiao Jialiang ke kediaman Suanyi Youwang. Kediaman Suanyi Youwang terletak di dekat Dan Pavilion, yang merupakan area termewah di kota Dandao. Namun, meski lokasinya bagus, dekorasinya sangat sederhana. Itu tidak begitu megah, tetapi memiliki semacam kembali ke alam. Mengetahui bahwa Zhuo Qingfeng datang ke berita, Raja Obat Suanyi segera bertemu Qin Chen dan yang lainnya. Para pelayan membawa pesta ke mansion, dan seorang lelaki tua sedang menunggu di ruang resepsi. Rambut pria itu beruban dan wajahnya lelah, yang membuat orang merasa bahwa tirai jatuh di Gunung Barat. Menguasai. Melihat lelaki tua itu, Zhuo Qingfeng langsung berlutut dan menangis. Dibandingkan dengan 50 tahun yang lalu, tuannya jauh lebih tua. Dia terutama ingat bahwa tuannya masih merupakan wakil ketua kabinet yang paling menjanjikan di kota Dandao, dan dia bahkan diharapkan untuk mewarisi posisi pemimpin Pavilion Dange. Namun, 50 tahun kemudian, Raja Obat Suanyi telah menjadi orang tua yang kesepian, yang membuat orang merasa sedih. Qingfeng, kamu akhirnya kembali. Raja Obat Suanyi melihat Zhuo Qingfeng, dan tubuhnya gemetar. Saya mendengar tentang Anda dari kakak belah diri Anda Jiao sebelumnya, tapi saya masih tidak percaya. Saya tidak berharap bahwa Anda benar-benar kembali. Orang tua itu memutar Zhuo Qingfeng dengan tangannya, yang menunjukkan bahwa dia sangat menyukai Zhuo Qingfeng. Kedua belah pihak pertama-tama berbicara tentang hal-hal mereka sendiri, dan Suanyi Youwang berkata dengan penuh semangat kepada Zhuo Qing, saya mendengar bahwa Anda telah menembus ranah Raja Obat. Oke, murid Suanyi saya benar-benar tidak biasa-biasa saja. Saya tidak berharap bahwa Anda bisa menembus Raja Kedokteran di lingkungan seperti itu. Saya tidak berharap Anda menjadi seorang guru Raja Obat Suanyi tidak bisa menahan perasaan. Pada saat itu, Zhuo Qingfeng dikirim ke negeri 100 dinasti. Meskipun dia memberitahu pihak lain, bahwa selama Zhuo Qingfeng dapat menembus Raja Obat, dia akan dapat kembali ke kota Dandao, tetapi itu hanya sebuah pemikiran. Dia tidak menyangka Zhuo Qingfeng akan benar-benar kembali. Tuan, saya ingin memperkenalkannya kepada Anda. Zhuo Qingfeng dengan cepat memperkenalkan Qin Chen kepada Raja Pengobatan Suanyi, ini adalah Chen Shao. Ini benar-benar karena bantuan lebih sedikit debu sehingga saya dapat menyembuhkan kelemahan saya dalam kekuatan mental dan persepsi bawaan. Hanya ketika saya bisa masuk ke ranah pengobatan kelas 7. Raja, dapatkah saya mengatakan bahwa itu semua karena lebih sedikit debu sehingga saya dapat menembus Raja Obat? Qin Chen, saya telah melihat Raja Obat Suanyi. Qin melengkungkan tangannya dan tertawa. Apa? Dia menyembuhkan kelemahan bawaanmu. Suanyi Youwang terkejut. Kelemahan mental bawaan adalah cacat yang sangat serius. Raja Obat Suanyi tidak melihatnya saat itu. Hanya saja penyakit-penyakit tersebut bersifat bawaan. Bahkan dia tidak bisa mengobati mereka. Inilah sebabnya mengapa dia berpikir sulit bagi Zhuo Qingfeng untuk menerobos dan menjadi Raja 7 Obat. Tanpa diduga, dia sembuh. Melihat Qin Chen, dia bahkan lebih terkejut. Dia terlalu muda. Meskipun dia telah mendengar tentang Qin Chen dari Jiao Jialiang, dia masih terkejut ketika dia melihat Qin Chen dengan matanya sendiri. Tuan, apakah Anda berasal dari negeri 100 dinasti?
Obat suanyi mata raja membeku, awalnya beberapa mata keruh, tiba-tiba meledak tenda halus, seperti pisau tajam, melintasi langit, memberi orang perasaan tidak berani menatap. Qin Chen Darlin, Raja Obat Suanyi ini layak menjadi salah satu dari 4 wakil ketua kabinet saat itu. Bahkan jika hidupnya tidak banyak, dia masih kuat. Dia mengangguk dan berkata, ini adalah generasi muda. Ku dengar kau ingin menjadi putra kota Dandao. Kata suara Raja Ning Obat Suanyi. Qin Chen berkata sambil tersenyum, ya, kali ini saya datang ke sini. Saya ingin merekomendasikan Anda untuk menjadi putra kota Dandao. Zhuo Qingfeng berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, pencapaian Chen Shao di Dandao sangat mengerikan. Kakak beladiri tetua Jiao telah melihat ini sebelumnya di Dange. Selama Anda merekomendasikan Chen Shao sebagai putra suci, Anda akan dapat menekan orang-orang yang direkomendasikan oleh 3 wakil ketua kabinet lainnya, dan memperbaiki namamu menjadi tuan. Jangan bicara padaku dulu. Raja Obat Suanyi mengatakan sepatah kata kepada Zhuo Qingfeng. Kemudian dia memandang Qin Chen dan berkata dengan suara yang dalam, kamu berbakat. Kamu adalah raja dari 7 obat ketika kamu masih muda. Kamu telah belajar banyak. Dari mana kamu belajar? Generasi muda itu otodidak. Qin Kendao. Konyol. Bagaimana kamu bisa menjadi bakat sendiri tanpa master? Suanyi Yowang mencibir. Dalam beberapa tahun terakhir, Raja Obat Suanyi telah mengalami terlalu banyak. Sekarang, seorang apoteker berbakat muncul tiba-tiba. Dia juga putra Luen Cheng, yang berada di bawah komandonya. Dia tidak ragu tentang hal itu. Adalah Jiao Jialiang yang pernah berkata bahwa kemunculan Qin Chen terlalu kebetulan. Kematian putra Lu Wencheng kemungkinan besar merupakan konspirasi, yang membuat Raja Obat Suanyi harus waspada. Terlebih lagi, bagaimana bisa seorang apoteker berbakat tiba-tiba muncul? Jalan dan tak terbatas. Tanpa instruksi master yang kuat, setiap langkah promosi membutuhkan banyak pengalaman dan bimbingan. Mustahil untuk tampil gegabah seperti seorang pejuang. Sulit untuk melihat bagaimana orang-orang seperti putra Luen Cheng, yang menerima banyak bimbingan di kota Dandao, dan yang baru berusia 30-an, menerobos kelas 7 pada usia 20. Bagaimana dia bisa percaya? Bab 1265. Guru, Chen Xiao dan murid-muridnya telah melalui banyak situasi berbahaya di sepanjang jalan. Tidak akan pernah ada masalah. Tolong beritahu saya. Zhuo Qingfeng sedang sibuk. Qingfeng, kamu telah terdegradasi sejak kamu masih muda, jadi kamu tidak tahu banyak tentang itu. Sangat mudah untuk ditipu. Saya tidak berpikir itu sesederhana yang kamu pikirkan. Jalan dingin Raja Obat Suanyi. Bukan hanya kebetulan bahwa dia memiliki spekulasi ini. Kota Dandao adalah tempat inti apoteker di surga utara. Hal ini umumnya seperti apoteker dari 100 dinasti. Tidak peduli seberapa berbakatnya mereka selalu memiliki semacam mentalitas ziarah ketika mereka datang ke kota Dandao. Untuk melihat karakter seperti diri saya sendiri, meskipun tidak sebagai pemalu, tetapi juga akan hormat, hati lahir kesalehan. Namun, setelah Qin Chen masuk, dia tidak rendah hati dan sombong, terutama menatap matanya, dengan jejak inspeksi dan eksplorasi, sehingga Raja Obat Suanyi tiba-tiba mengerti bahwa asal-usul Qin Chen sama sekali tidak sederhana. Seorang apoteker di 100 dinasti, bahkan jika dia seorang jenius, tidak akan pernah memiliki keadaan pikiran dan postur seperti itu. Ini tidak ada hubungannya dengan bakat, tetapi disebabkan oleh lingkungan. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa Qin Chen pasti memiliki kebencian terhadapnya, asal-usulnya pasti aneh. Setelah bertemu banyak hal, dia sudah berkecil hati dan tidak terlalu peduli tentang itu. Satu-satunya harapannya adalah membuat muridnya Zhuo Qingfeng sadar, setidaknya tidak digunakan oleh beberapa orang dengan motif tersembunyi. Itu saja. Qin Chen tersenyum, berkata, kekhawatiran yang lebih tua, generasi yang lebih muda dapat mengerti,
Tetapi generasi yang lebih muda datang kali ini, sama sekali tidak berbahaya. Generasi muda di sini memiliki surat, tolong lihat itu. Begitu dia mengangkat tangannya, sebuah surat terbang keluar dan mendarat di meja di depan Raja Obat Suanyi. Surat. Raja Obat Suanyi Aleng. Zhuo Qingfeng juga sedikit terkejut. Siapa yang menulis surat ini? Raja Obat Suanyi membuka amplop itu dan melihatnya dengan cermat. Matanya tercengang. Apakah kamu dari Yao Huanggu? Matanya meledak menjadi cahaya yang ganas, dan tubuhnya bergetar. Yao Huanggu. Qin Chen bingung, tetapi dia berkata sambil tersenyum, murid itu hanya memiliki asal-usul dengan Yao Huanggu. Tujuan surat ini adalah untuk membuktikan ketidakbersalahan generasi muda. Adapun alasan mengapa saya ingin menjadi putra Tuhan, itu juga karena alasan lain. Tetapi raja percaya bahwa dia adalah penguasa pengobatan. Setelah mengetahui bahwa Qin Chen akan datang ke kota Dandao, pemilik Taman Yoluang menulis surat seperti itu untuk memberitahu Qin Chen bahwa dia dan kota Dandao di surga utara memiliki asal-usul. Jika dia menemui masalah, dia bisa mengeluarkan surat ini dan setidaknya memberinya sedikit kemudahan. Qin Chen tahu bahwa Master Obat King Garden dan Raja Obat Suanyi saling mengenal, dan mereka berasal dari daerah Beladiri, dan mereka juga beberapa kekuatan elitis. Namun, mereka tidak menolak. Sekarang mereka mengeluarkannya dan mereka benar-benar bekerja. Tapi apa yang tidak diharapkan Qin Chen adalah bahwa Master Obat King Garden adalah murid yang kuat bernama Yao Huanggu. Beberapa alasan mengapa dia datang ke istana mungkin terkait dengan pikirannya yang kabur. Jadi dia berkata, identitas generasi muda, tolong rahasiakan, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Raja Obat Suanyi tersenyum kecut, karena Anda terkait dengan lembah kaisar kedokteran, sepertinya saya terlalu banyak berpikir, tetapi Anda masih tidak memiliki terlalu banyak harapan tentang putranya. Mengapa? Qin Chen ragu. Raja Obat Suanyi berkata dengan suara yang dalam, segala sesuatu tentang putra Tuhan sangat penting, dan persaingannya sengit. Kang Yuming 3 orang tidak akan pernah membiarkan saya memilih kembali putra suci. Mungkin Anda tidak tahu risikonya. Dia menceritakan kisah putra Lu Wencheng, dan bahkan mengatakan bahwa kematian putra Lu Wencheng sangat mungkin dijebak, dan dia tidak memblokirnya. Orang-orang ini sangat berhati-hati sehingga mereka akan membunuh putra yang dipilih oleh Suanyi Yoluang. Bagaimana mereka bisa membiarkan Suanyi Yoluang memilih putra lain? Dengan senyum tipis, Qin Chen berkata, terserah orang untuk merencanakan, dan surga untuk dicapai. Yang lebih tua hanya perlu memilih generasi yang lebih muda. Adapun hal-hal lain, terserah pada generasi yang lebih muda. Apakah kamu tidak takut? Suanyi Yoluang terkejut melihatnya. Qin Chen berkata sambil tersenyum, mereka harus menjadi orang yang harus ditakuti. Selain itu, yang lebih tua sangat terluka oleh orang-orang ini. Tidakkah kamu ingin memperbaiki namamu untuk dirimu sendiri? Bahkan jika yang lebih tua tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, dan temperamennya tinggi, apakah dia tidak ingin membalas kematian putra Lu Wencheng? Qin Chen memancarkan cahaya tajam di matanya dan berkata, saya telah bertemu dengan keluarga Huang dan keluarga Zhuo sebelumnya. Saya yakin bahwa putra Lu Wencheng benar-benar tidak dapat dipisahkan dari orang-orang dari keluarga Huang. Sangat mungkin bahwa Huang keluarga membunuh putra Lu Wencheng. Bisakah yang lebih tua menyaksikan murid-muridnya mati di bawah konspirasi orang lain, tetapi dia tidak bisa membalas dendam? Wajah Suanyi berubah. Setelah kematian putranya, Lu Wencheng tenggelam dalam kesedihan dan bahkan kehilangan semangat juangnya. Pria berambut putih mengirim pria berambut hitam, yang membuatnya tidak bisa melepaskan diri. Tapi sekarang, kata-kata Qin Chen seperti bagian atas kepalanya, yang membuatnya tuli dan mencerahkan. Bagus. Dia tertawa, dan seluruh orang tampaknya diremajakan. Ada momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hong Sheng berkata, karena kamu ingin mengarungi air berlumpur ini, aku pasti tidak punya alasan untuk menolak. Lagi pula,
Aku tidak punya waktu bertahun-tahun untuk hidup. Aku akan menemanimu bertarung dengan baik. Buat masalah. Raja Obat Suanyi tampaknya telah mengubah seseorang secara umum, dan senjanya tersapu. Jiao Jialiang, siapkan surat peringatan, aku Suanyi ingin mengembalikan putranya. Dia berkata dengan suara keras, penuh semangat juang. Ya Tuan. Jiao Jialiang sangat senang dan hormat. Segera, Raja Obat Suanyi, yang telah diam selama beberapa bulan, datang ke paviliun dan untuk pertama kalinya, dan pergi ke berbagai departemen di paviliun Sehudan untuk membangun kembali putra bijak. Begitu berita ini keluar, seluruh kota Dandao menjadi sensasi. Itu menyebabkan kegemparan besar. Bagaimana Qin Chen bisa direkomendasikan sebagai putra Kaisar Suanyi? Apakah Suanyi bingung? Begitu putra Lu Wencheng meninggal, dia ingin merekomendasikan putra kedua. Apa pendapatnya tentang putranya? Keempat orang suci itu dibentuk oleh kabinet kepala beberapa tahun yang lalu. Bagaimana mereka bisa ditambahkan secara sewenang-wenang? Omong kosong. Saya khawatir Raja Obat Suanyi tidak puas dengan hatinya, jadi dia sengaja membuat keputusan bodoh. Kerumunan itu gemetar dan berbicara. Secara khusus, para tetua dari 3 wakil ketua kabinet, satu demi satu, menyatakan penentangan mereka dan terus berbicara. Sebelumnya, Qin Chen di alun-alun di luar paviliun dan secara terbuka mengatakan bahwa dia ingin menjadi putra Tuhan. Namun, semua orang tidak membuat pernyataan. Itu karena anak Tuhan bukanlah pekerjaan yang sederhana, tetapi perlu direkomendasikan, tidak kuat. Tapi sekarang, rekomendasi resmi Raja Obat Suanyi segera memicu gelombang besar di paviliun dan juga dibangkitkan oleh pasukan utama. Tapi, bagaimanapun, status Raja Obat Suanyi ada di sana, dan proposalnya tidak dapat ditekan, jadi itu dikirim ke kepala kabinet untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, pemilik paviliun mengeluarkan pengumuman untuk meminta pendapat tentang persiapan Suanyi Yoluang untuk membentuk seorang putra lagi. Tiba-tiba, semua jenis pendapat seperti kepingan salju terbang ke tangan master kabinet, dan lebih dari setengahnya memprotes.